Korupsi, korupsi, korupsi lagi. Lihat berita isinya korupsi, pejabat A menyelewengkan ini, menyelewengkan itu. Ya bikin kesel sih, tapi juga bertanya-tanya, kenapa sih kok kayaknya gampang banget pejabat itu korupsi? Apa sih yang bikin mereka tega mengkhianati amanah dari rakyat? Nah, di video kali ini, gue coba mau bedah nih beberapa faktor yang sering disebut sebagai penyebab kenapa pejabat atau oknum pejabat ya cenderung atau rentan melakukan korupsi. Tapi sebelumnya gue mau disclaimer dulu nih. Video ini bukan bermaksud untuk menyindir pihak manapun atau siapapun. Dan video ini dimaksudkan untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Langsung saja kita ke videonya. Sebelum jauh, kita samain persepsi dulu. Korupsi itu intinya penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Jadi, nggak cuma nyolong duit negara langsung. Bentuknya tuh ada macem-macem. Ada suap atau ngasih uang, biar urusan lancar, gratifikasi pemberian hadiah, penggelapan dana, pemerasan, sampai nepotisme kayak si bakso. Kenapa sih penting tahu ini? Biar kita sadar kalau korupsi itu luas dan kadang terselubung dalam praktik sehari-hari. Nah, di sini gue udah coba ngeriset nih. Ada beberapa faktor kenapa para oknum itu suka korupsi. Bohong. Yang bener. Faktor yang pertama adalah faktor individu, yaitu keserakahan dan gaya hidup. Para oknum nih punya hasrat buat punya lebih, tampil mewah, dan gak pernah puas. Kadang gaya hidup udah tinggi, tapi pengen lebih tinggi lagi. Tekanan sosial atau lingkungan pergaulan pun juga bisa mendorong. Pengen dianggap sukses, gak mau kan kalah sama kolega atau teman. Masa sih abilitas mewah harganya miliaran gue gak bisa? Nah, ini tuh balik lagi tentang soal moralitas dan integritas dari individu oknum itu sendiri. Seberapa kuat sih dia bisa menahan godaan? Yang kedua, ada faktor sistemik, gaji dan kesejahteraan. Dulu sering banget nih, alasan gaji kecil jadi kambing hitam. Mungkin untuk beberapa level masih relevan lah ya. Untuk pejabat-pejabat yang jabatannya nggak tinggi-tinggi amat. Tapi kalau lihat ke bawah ya masih ada yang kasihan juga. Kalau kita lihat tunjangan pejabat sekarang, apakah masih jadi alasan utama? Kayaknya udah gak relevan deh. Tapi hal ini bisa jadi pembenaran nih di mindset sebagian para oknum yang merasa kurang atau gak sepadan nih dengan kerja atau resiko jabatan. Yang ketiga, faktor sistemik, pengawasan yang lemah dan hukuman yang tidak menjerakan. Nah, ini krusial banget nih. Kalaupun ada niat korupsi, tapi kalau pengawasannya ketat dari internal, eksternal, masyarakat, dan juga media, orang akan mikir dua kali. Sayangnya, seringkali sistem pengawasan kita masih lemah atau masih bisa diakali. Ditambah lagi, hukuman bagi koruptor yang kadang dianggap terlalu ringan. Nggak sebanding nih sama kerugian negara dan dampak sosialnya. Hal itulah yang membuat gak ada efek jera nih dari para oknum-oknum. Karena kita tahu sendiri kan, hakim aja bisa dibayar. Oh my God! Yang keempat, faktor kesempatan dan kewenangan. Jabatan itu memberi kekuasaan dan kewenangan, mengelola anggaran besar, memutuskan proyek, mengeluarkan izin. Dan ini adalah kesempatan emas nih buat para oknum-oknum untuk korupsi kalau nggak ada yang kontrol. Birokrasi yang rumit, aturan yang tumpang tindih, atau celah hukum juga bisa dimanfaatkan. Yang kelima, faktor politik dan kekuasaan. Biaya politik di Indonesia itu mahal. Buat kampanye saja butuh dana besar. Dari mana sumbernya kalau bukan dari proyek atau donatur yang nanti minta balas budi? Nah, korupsi ini kadang jadi cara buat mengumpulkan dana politik atau mempertahankan kekuasaan, dan terbentuklah lingkaran setan antara politik dan korupsi. Nah, kenapa sih kita harus peduli? Ya jelas, korupsi itu merampas hak kita semua. Uang rakyat yang harusnya buat bangun sekolah bagus, fasilitas kesehatan yang layak, jalan yang mulus, malah masuk kantong pribadi. Dan pembangunan pun jadi terhambat dan tidak maksimal. Korupsi ini bikin biaya ekonomi jadi tinggi, dan investor jadi ragu nih. Yang paling parah, ketidakpercayaan pada pemerintah dan hukum makin dalam. Keadilan sosial pun makin jauh. Jadi masalahnya cukup kompleks ya. Gabungan dari beberapa faktor individu, sistem, kesempatan, dan politik.
Terus kita bisa apa? Dari sisi sistem, jelas kita perlu perbaikan. Reformasi birokrasi biar efisien dan transparan, perkuat lembaga pengawasan kayak KPK, penegakan hukum yang tanpa pandang bulu, dan juga pilih pemimpin yang berintegritas saat pemilu. Nah, itu tadi beberapa kupasan kenapa sih oknum pejabat bisa tergoda korupsi. Ingat, nggak semua pejabat begitu ya, masih banyak yang jujur dan kerja keras. Tapi, memahami akar masalah ini penting nih, biar kita tahu apa yang harus diperbaiki bersama. Karena korupsi itu musuh kita bersama. Gimana menurut kalian? Kira-kira ada faktor lain yang belum kesebut atau punya pengalaman atau pandangan lain? Tulis di kolom komentar ya, kita diskusi di sana. Jangan lupa klik like kalau kalian suka video ini, subscribe biar gak ketinggalan konten berikutnya, dan share video ini biar makin banyak yang paham. Terima kasih sudah menonton. Tetap kritis dan peduli. Sampai jumpa di video selanjutnya.